Halo kaum berbahaners, gimana puasanya? Pada tamat gak nih? Kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan untuk menemani ngabuburit kalian. Di sini saya akan membawakan alur cerita dari film Batman, yang mana ini adalah film pertama dari trilogi Batman The Dark Knight. Film ini diperankan oleh deretan aktor dan aktris terkenal seperti Christian Bale sebagai Batman, Cillian Murphy, Liam Neeson, hingga Morgan Freeman. Film yang dirilis pada tahun 2005 silam ini menceritakan seorang anak konglomerat yang mengalami trauma masa kecilnya, yang mana kedua orang tuanya harus mati tepat di hadapannya. Tak hanya itu, dia pun memiliki fobia terhadap kelelawar, yang mana kelelawar itu akan menjadi simbol bagi dirinya di masa depan. Dikarenakan Babang hari ini harus terbang ke Qatar untuk menghadiri bukber bersama Sultan di sana, saya tak usah banyak omon-omon lagi. Siapkan bantal, posisikan rebahan, tariklah tali kolor Bapak, and now is nobar. Dan inilah Batman Begins. Film diawali dengan peristiwa di mana Bruce Wayne sewaktu masih bocil terjatuh di dalam sumur. Di dalam sumur tersebut ternyata banyak berkeliaran kampret-kampret alias kelelawar. Inilah yang membuat Bruce Wayne menjadi trauma hingga ia dewasa. Singkat cerita, setelah Bruce Wayne dewasa, kita diperlihatkan di mana Bruce yang sedang berada di sebuah penjara. Saat itu dia bertemu dengan Henry Duchardt. Di sini Henry menawarkan kepada Bruce akan sebuah kehidupan yang damai. Bruce pun tertarik. Lalu dia pergi ke tempat Ra's al Ghul, yakni sang pemimpin kelompok bayangan. Setibanya di sana, Bruce diuji dengan berkelahi melawan Duchardt itu sendiri. Karena berani meladeninya, alhasil Bruce pun pingsan dan Duchardt di sini menyadari suatu hal, bahwa Bruce sedang mengalami trauma sehingga dia gampang lemah. Oleh karena itu, Bruce bercerita kepada Duchardt kenapa dia bisa sampai trauma. Diawali ketika Bruce, Thomas Wayne ayahnya dan ibunya Martha Wayne sedang menonton pertunjukan sirkus. Saat itu pemeran sirkus menggunakan kostum mirip kelelawar yang membuat Bruce sangat ketakutan. Kemudian dia meminta orang tuanya agar keluar dari tempat itu. Tiba-tiba saat di perjalanan, orang tua Bruce ditembaki oleh beberapa orang misterius. Selanjutnya, setelah Bruce beranjak dewasa, dia menghadiri putusan hakim terhadap pembunuh orang tuanya yang mendapat bebas bersyarat atas aksinya. Dengan upaya dia dalam membocorkan rahasia mafia Carmine Falcone, tiba-tiba saja pria itu ditembak oleh orang yang tak dikenal. Padahal saat itu Bruce juga berniat membalaskan dendamnya pada pria itu. Bruce menceritakan niatnya itu kepada Rachel Dawes, sehingga membuat Rachel kecewa dan menyuruh Bruce meninggalkannya. Selanjutnya Bruce menemui Carmine Falcone. Hal ini guna membuktikan bahwa dia tidak takut kepada Falcone yang banyak membuat kekacauan di Gotham City. Di sini Falcone berkata dengan seolah-olah merendahkan Bruce dan mengkaitkan hal itu dengan kematian orang tuanya. Akibatnya dia menyadari bahwa dia harus menemukan jati dirinya terlebih dahulu. Karena kepengen mencari jati diri, Bruce berakhir di penjara akibat aksi pencuriannya yang membuat dia bertemu dengan Duchardt. Seperti itulah cerita singkat Bruce kepada Duchardt. Setelah lama berguru dengan Duchardt, Bruce akhirnya dapat menguasai semua ilmu dan jurus bela diri yang sebelumnya telah diajari oleh Duchardt. Bahkan ia juga dapat mengalahkan Duchardt hanya dengan menggunakan topeng. Saat ujian terakhirnya, dia diminta Ra's al Ghul untuk mengakhiri hidup seorang penjahat. Namun Bruce menolak permintaan Ra's karena orang ini harus diadili oleh pihak berwajib terlebih dahulu. Begitu kata si Bruce. Dengan terpaksa Bruce Wayne pun berkhianat lalu menyerang Ra's al Ghul dan kawan-kawannya. Tersisa hanya Duchardt seorang. Bruce lalu membawanya ke tempat aman sebagai rasa terima kasih Bruce kepadanya yang telah mengajarinya bela diri. Kemudian Bruce kembali ke Gotham City yang dijemput oleh Alfred.
Saat tiba di rumahnya, dia pergi mengecek sumur yang berada di depan rumahnya. Dia penasaran apakah dia masih takut dengan kelelawar yang mana traumanya sedari kecil. Kemudian saat di dalam sumur, dia menemukan jalan menuju sebuah gua yang dulu mungkin digunakan sebagai tempat evakuasi oleh leluhurnya Bruce. Ternyata di sana dia menemukan banyak kelelawar. Kemudian kelelawar itu mengerumuni tubuh Bruce yang mengindikasikan kontak batin Bruce kepada kelelawar. Bruce tak takut lagi dengan kelelawar, justru menjadikan kelelawar itu sebagai simbol bagi Bruce. Setelah itu, Bruce Wayne pun pergi ke perusahaan bapaknya. Di sana dia menemui Richard Early, CEO Wayne Enterprise saat ini. Begitu melihat Bruce, Richard terheran-heran karena Bruce yang ternyata masih hidup. Kemudian Bruce meminta Richard menempatkannya bekerja sama dengan Mr. Fogg. Ini memiliki tujuan untuk mengelola mesin dan peralatan senjata prototipe. Saat bertemu Fox, Bruce meminta Mr. Fogg untuk memberikannya sebuah peralatan dan baju pelindung yang nantinya dia gunakan untuk menyusuri gua bawah tanah rumahnya. Setelah itu, dengan menggunakan topeng berpakaian baju pelindung, Bruce menemui polisi bernama Gordon untuk mengajaknya bekerja sama dengannya untuk menangkap Charming Falcon. Setelah Gordon bertanya siapa kau, tiba-tiba Bruce menghilang. Kemudian Gordon mengejar Bruce. Namun sialnya, sewaktu Bruce kabur dari kejaran Gordon, Bruce terjatuh dari atas gedung dan membuatnya cedera. Akibatnya, Bruce kembali menemui Mr. Fogg dan meminta sebuah alat terjun kepada Mr. Fogg agar dapat membuat Bruce tidak mudah terjatuh saat melompat dari gedung ke gedung lainnya. Bruce juga meminta kendaraan prototipe militer bernama The Tumbler agar memudahkannya mengejar si penjahat. Setelah mengetahui niat jahat Falcon yang ingin menyelundupkan barang ilegal dan rencana jahatnya kepada Rachel, Bruce kembali ke gua untuk menyempurnakan kostumnya. Bruce memilih logo kelelawar di kostumnya sebagai simbol bahwa dia ingin berbagi ketakutan dengan musuhnya. Aksi pertama Bruce sebagai Batman pun dimulai dengan upaya Bruce menggagalkan penyelundupan barang ilegal milik Falcon. Tersisa Falcon, Batman mengikat Falcon di lampu sorot supaya dia dapat tertangkap oleh Gordon. Dan rencana Batman dan Gordon pun berhasil menangkap Falcon. Dan selanjutnya, dia tak lupa untuk menyelamatkan Rachel dari percobaan pembunuhan oleh Falcon. Kemudian kita beralih ke Dr. Crane, seorang pengacara dari Falcon untuk membantu Falcon yang telah ditahan oleh kepolisian. Saat itu, Falcon meminta kepada pengacaranya untuk membuat rencana bagaimana agar dirinya tidak membuka mulut terkait bisnis ilegalnya. Falcon sepertinya telah mengetahui rahasia tentang percobaan bahan kimia di rumah sakit milik Dr. Crane. Merasa rahasianya terbongkar oleh Falcon, dengan sigap Dr. Crane memperlihatkan topengnya lalu menyemprotkan gas ke hidung Falcon yang membuatnya ketakutan. Akibatnya Falcon dipindahkan ke penjara Arkham Asylum yang akhirnya membuat Falcon benar-benar tidak bisa membuka mulutnya. Karena dia sekarang seperti bukan orang normal. Untuk memuluskan rencananya agar kepolisian tidak terlalu jauh mencurigai bisnisnya juga, Dr. Crane pergi ke suatu tempat di mana terdapat barang ilegal lainnya milik Falcon. Dr. Crane ingin membakar tempat itu agar menghilangkan bukti petunjuk polisi lainnya. Kemudian tiba-tiba Batman muncul mengejar mereka dari belakang. Namun dari belakang Batman juga tiba-tiba muncul Dr. Crane dengan menggunakan topeng. Dr. Crane malah menyemprotkan gas yang sama saat dia lakukan kepada Falcon yang membuat Batman kesurupan. Akibatnya Batman pun gagal mengamankan barang bukti itu dan tiba-tiba trauma masa lalu Batman pun muncul kembali akibat pengaruh gas itu. Namun beruntung Alfred cepat datang menyelamatkan Bruce. Setelah beberapa hari pingsan akibat pengaruh gas beracun yang membuat Bruce kesurupan, akhirnya Bruce sadarkan diri juga. Rachel datang berikan kado ulang tahun kepada dirinya. Tiba-tiba saat mereka berbincang-bincang, Rachel ditelepon bahwa Falcon telah dipindahkan ke penjara Arkham. Rachel pun pergi ke sana agar menggagalkan kepindahan penjara Falcon. Oleh karena itu, Batman curiga.
Rahel tidak akan aman nanti di sana. Akibatnya Batman pun pergi ke sana untuk berjaga-jaga apabila Rahel tidak baik-baik saja. Ternyata betul saja, Batman menemukan Rahel telah disemprotkan gas yang sama kepada Batman. Batman marah lalu menghajar mereka semua satu persatu. Tersisa Dr. Crane. Batman pun menyemprotkan gas milik Dr. Crane sendiri yang menjadikannya kesurupan. Ternyata Dr. Crane sendiri adalah anggota dari Ra's al Ghul. Batman pun kebingungan karena sepengetahuannya Ra's al Ghul sudah wafat. Selanjutnya Batman meminta bantuan Gordon untuk membantunya membawakan Rahel ke gang daerah situ, agar Batman lebih leluasa kabur dari lokasi itu. Setibanya di gang selanjutnya, Batman membawa Rahel ke gua tempat persembunyiannya. Kemudian Batman menyuntikkan obat penawar racun yang telah diracik oleh Mr. Fogg. Setelah Rahel sadar, Bruce memberikan pesan agar obat penawar ini diberikan kepada Gordon dan satunya lagi untuk diproduksi secara massal. Saat pesta ulang tahun Bruce di rumahnya, banyak tamu yang hadir merayakan ultasi Bruce. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba Duchart muncul bersama anak buahnya dan memberitahu bahwa Duchart adalah Ra's al Ghul yang sebenarnya. Bruce pun terkejut dan memintanya agar tidak melibatkan tamunya. Bruce mengusir tamunya hingga tersisa Bruce sendiri. Kemudian Ra's al Ghul dan anak buahnya yang lain bergerak menghajar Bruce sampai babak belur. Sambil membakar rumah Bruce sama seperti yang dilakukan Bruce saat berada di markas kelompok bayangan sebelumnya. Singkat cerita, setelah sekian lama Bruce menderita, Alfred datang menolong Bruce yang tertimpa kayu. Kemudian Alfred membawa Bruce ke gua bawah tanah rumahnya. Di sana Bruce bercerita bahwa dia merasa gagal menyelamatkan Gotham City karena dia mengetahui rencana jahat Ra's al Ghul yang ingin menyebarkan gas beracun itu ke seluruh Gotham City. Di sisi lain, Ra's al Ghul dan anak buahnya pun memulai menciptakan kekacauan di kota Gotham City. Diawali dengan membebaskan para narapidana penjara Arkham. Setelah itu Ra's al Ghul dan anak buahnya menyemprotkan gas beracun yang telah dicampur ke setiap saluran-saluran air penduduk kota Gotham. Sehingga siapa saja yang menghirup racun itu menyebabkan halusinasi seperti orang kesurupan. Saat kejadian itu juga, Rahel berhasil memberikan obat penawar gas racun yang dititipkan oleh Batman. Kemudian kita beralih ke Ra's al Ghul dan anak buahnya. Sekarang yang berada di monorail, mereka akan bergerak menuju pusat saluran air di Gotham City. Jika mereka berhasil ke sana, mereka akan menggunakan senjata microwave tipe R kali ya, untuk menularkan gas beracun itu ke seluruh Gotham City. Mengetahui rencana mereka, Batman menyusun rencana untuk menggagalkan misi mereka. Gordon akan membawa The Tumbler dari bawah monorail, sedangkan Batman sendiri berada di monorail untuk mengalihkan perhatian Ra's al Ghul. Batman dan Ra's al Ghul pun baku hantam. Kemudian di saat yang tepat, Gordon berhasil menembak tiang monorail itu. Monorail itu pun jatuh ke bawah dan meledak bersama Ra's al Ghul. Dan endingnya pun Ra's al Ghul lenyap dari dunia ini. Batman dan Gordon pun berhasil menggagalkan bencana penyebaran racun itu dan warga Gotham City pun berakhir hidup bahagia. Sebagai penutup, CEO Enterprise sebelumnya bernama Richard dipecat oleh Bruce dan digantikan dengan Mr. Fogg. Nama Bruce Wayne menjadi terkenal mengimbangi sosok Batman-nya. Kisah cinta Bruce dan Rahel semakin bertambah dengan aksi romantisme mereka berdua. Bruce juga akan kembali membangun rumahnya yang sudah habis terbakar itu. Film ini pun berakhir dengan memperlihatkan Batman dan Gordon bekerja sama untuk menangkap seseorang yang sangat berbahaya, di mana setiap aksi kejahatannya selalu meninggalkan kartu Joker. Ini dia. Begitulah akhir cerita dari film Batman Begins. Bagaimana? Apakah filmnya sangat mengherokan atau biasa-biasa saja? Tolong komen di kolom komentar.